Royal Corp, perusahaan terkemuka di Arcton, terkena krisis bisnis besar. Saat ini nilai bisnisnya turun drastis sebesar 2 miliar. Situasinya sangat genting. Royal Corp mendapatkan pukulan fatal. Sekarang, aku butuh solusi. Nona Bell, krisis ini sangat merusak dan tidak terbendung. Aku khawatir ini mungkin akhir bagi kita. Kita tidak berdaya. Aku butuh strategi. Halo Nona Bell, Anda harus menandatangani dokumen. Aku tidak ada waktu sekarang, jadi tunggu saja. Kalian semua adalah elit dari Royal Corp. Lulusan sekolah bisnis terbaik dengan reputasi terbaik. Sekarang perusahaan menghadapi krisis serius. Dan kalian memberitahuku tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita berada dalam fase kritis di mana Cloud Corp, perusahaan top dunia, bergabung dalam Sena. Perusahaan top dari berbagai negara bagian berkolaborasi dengan mereka. Dan kita adalah ancaman mereka. 3 grup besar menyerang kita secara bersamaan. Kali ini, kita mungkin tidak bisa bergerak di situasi ini. Permisi, apakah Nona Lydia Bell ada di sini? Bagaimana kamu bisa ke sini? Bukankah sudah aku bilang, aku tidak ada waktu untuk ini. Jadi bagi Anda, menghadapi jenis serangan kompetisi yang kotor, kacangan, berantakan, dan tidak dewasa adalah masalah yang paling mendesak. Sebagai kepala Royal Corp dan seorang wanita bisnis tangguh di Arcton, Anda anggap masalah kecil ini sesuatu yang besar. Anda serius? Diam! Berani sekali kau mengacau di ruang rapat kami dan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan, hanya mengatakan faktanya. Aku perlu mengantarkan kiriman. Aku tidak ada banyak waktu, jadi dengarkan dengan baik apa yang akan kukatakan. Abaikan proyek nomor 3 yang kalian fokuskan selama ini. Alihkan semua sumber daya yang ada ke proyek nomor 7 yang telah lama kalian abaikan. Masalahmu akan mudah teratasi setelah itu. Omong kosong. Royal Corp telah investasikan lebih dari 1,5 miliar pada proyek nomor 3. Apa kau pikir yang Di kau katakan seluruh itu Sena, bisa? tidak ada seorang pun pernah menjelajahi bidang yang ditangani oleh proyek nomor 7. Dan ini adalah bagian yang menarik perhatian di Cloud Corp. Bagi kalian, itulah hal terbaik yang harus dilakukan. Aku tidak perlu menjelaskan manfaat yang akan didapatkan oleh Royal Corp setelah berhasil. Kau hanya seorang kurir. Berani-beraninya bicara seperti itu di sini. Berani-beraninya memprediksi strategi Cloud Corp. Kau harus tahu, Cloud Corp itu adalah raksasa keuangan terkemuka di dunia. Tunggu. Dalam keadaan sekarang, proyek nomor 7 adalah satu-satunya obat untuk krisis Royal. Jika berhasil, tidak peduli apakah Cloud Corp tertarik atau tidak, Royal Corp bisa bangkit dari keterpurukan dan bahkan melonjak tinggi, menciptakan keajaiban bisnis. Nona Bell, ada harapan untuk Royal Corp. Nona Bell, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Kau, siapa sebenarnya? Aku hanya seorang kurir. Nona Bell, kiriman. Halo? Maaf sekali ya, butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan. Aku dalam perjalanan sekarang. Baiklah, sampai jumpa nanti. Kepala Petugas Keamanan, Fabio Ziegler. Katakan padaku, bagaimana dia bisa naik ke sini? Nona Bell, kami mencoba untuk menghentikan pengantar itu. Tapi dengan tidak terduga, lebih dari 30 penjaga keamanan bersenjata kami gagal bahkan mendekatinya. Dan hanya bisa melihatnya menembus lingkaran kami. Pria itu adalah monster. Nona Bell, kita tidak kenal orang itu. Dia itu hanya seorang kurir yang tidak tahu apa-apa tentang masyarakat elit dan perencanaan bisnis. Dia tidak bisa dipercaya atau risikonya. Nona Bell, Cloud Corp telah memberitahu kami mereka akan menginvestasikan 5 miliar dalam proyek nomor 7. Royal Corp akan menjadi perusahaan pertama di Sena yang menerima pendanaan dari mereka. Pria yang masuk ke ruang rapat kita barusan membawa keajaiban luar biasa bagi Royal Corp. Tidak mungkin. Selidiki dia. Mulai sekarang, itu akan menjadi prioritas utama kita. Aku ingin tahu semua informasi yang berkaitan tentang pria itu malam ini. Ya.
tolong berhenti. Kalian? Sepuluh tahun sudah berakhir. Saya Joel, CEO Cloud Corp, telah membawa kartu hitam Cloud untuk menyambut kembalinya Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Bangunlah. Kartu hitam Cloud. Baiklah, sudah 10 tahun. Ya, Cloud Corp telah berkembang ke Arton. Keluarga Baxter di Croydon telah mengumumkan bahwa mereka akan datang ke Arton dalam 7 hari. Keluarga Smith telah diperintahkan mengadakan pesta keluarga Cloud di Horizon Manor untuk mengungkapkan identitasmu sebagai putra ketiga dari keluarga Baxter. Mira harus tercantum sebagai salah satu mitra bisnis Cloud. Aku diperintahkan yang bertanggung jawab atas Cloud di Arton untuk berikan proyek senilai $10 miliar kepada Nona Mira. Sehingga dia nantinya akan menjadi mitra utama kami. Dalam hal ini, sebarkan kabar tersebut. Anda ingin mendukung keluarga Vega? Ibu Vega senior pernah membantuku. Aku berjanji padanya untuk menjaga keluarga Vega dan Mira selama 5 tahun. Dengan bantuan Anda, selama 5 tahun terakhir, mereka telah bangkit dari ketidakjelasan menjadi kelas atas di Arton. Tapi mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Kelas atas belum mengakui mereka. Malam ini, keluarga Vega mengumpulkan tokoh terkemuka di Arton di pesta ulang tahun Bapak Vega senior untuk meningkatkan reputasi mereka. Keluarga Vega terlalu tinggi diri. Tanpa bantuan Anda, pesta ulang tahun itu mungkin akan membosankan dengan sedikit tamu. Pada dasarnya, mereka tidak mampu. Jika mereka mampu, pasti telah mencapai kesuksesan besar sekarang. Baiklah, sebarkan berita tentang proyek itu dan bantu aku mengirimkan hadiah berharga ke keluarga Vega atas nama keluarga Baxter di Croydon. Iya. Setelah pengiriman terakhir, aku ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Halo? Halo, selamat pagi. Pengiriman Anda, tolong. Mira? Lars? Mira, apa barangnya sudah sampai? Siapa dia? Siapa dia? Kau? Apa yang kau lakukan di hotel? Kau mengenalnya? Dia adalah suamiku, Lars. Dia Lars? Oh ya, kenalkan. Aku Ian, yaitu Deputi Manajer Umum Cloud Corp, cabang Arton. Cloud Corp? Cabang Arton? Deputi Manajer Umum? Betul. Kita tidak sekelas. Kau mungkin tidak tahu. Tetapi figur legendaris dari keluarga Baxter. Keluarga terkemuka di Sena membawa Cloud Corp menjadi terkenal. Ini adalah raksasa keuangan terkemuka di dunia. Dan aku adalah manajer senior yang diangkat langsung oleh legenda itu untuk berbasis di Arton. Mira dan aku adalah teman lama. Kami hanya sedang membahas beberapa masalah bisnis di sini. Diangkat langsung? Manajer senior? Ini pertama kali aku mendengarnya. Dan kenapa kau harus membahas masalah bisnis di kamar hotel? Lars! Mira, kau ini orang yang begitu bodoh dan sempit pikiran. Bagaimana kau bisa tahu ini normal? Kau hanya berpikir ini bukan tempat untuk membicarakan bisnis. Apa kau akan mengerti apa yang sedang dibicarakan Mira dan aku? Ya, menurutku, kau laki-laki yang bodoh dan juga berpikiran sempit. Mengenai masalah bisnis, apa kau yakin aku tidak mengerti? Cukup, Lars. Buang pemikiran kotormu itu. Ian dan aku hanya bicarakan kemitraan di sini. Bicara tentang kemitraan? Baiklah. Tapi sebagai suamimu, seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Lalu apa gunanya itu? Ini bukan melakukan pekerjaan rumah. Kami sedang membahas bisnis dan juga keputusan. Kamu juga tidak bisa membantu. Mira, jangan katakan seperti itu. Dia baru saja berlari jauh untuk mengirimkan dokumen. Hentikan. Maaf, Ian. Kita akan bahas kerjasama lain kali. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau dalam kesulitan, aku bisa membantumu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Percaya padamu? Dengan keadaanmu ini, kau harap aku bisa percaya? Mempercayaimu? Dengan keadaanmu sekarang,
Kau harap aku percaya? Tapi Aku tidak minta kau jadi eksekutif senior yang diangkat secara pribadi oleh legenda seperti Ian. Dan aku tidak berharap kau membantuku. Aku berharap kau tidak menggangguku dan menyebabkan masalah. Kau kan bisa melakukannya. Jangan percaya kata-kata Ian begitu saja. Dia sama sekali tidak berhak. Selain itu aku... Dia wakil kepala cabang Arton dari Cloud. Dan kau? Apa kau? Apa aku? Mira. Jadi begini caramu melihatku selama ini. Aku harap kau tahu apa yang aku inginkan. Aku tidak ingin bertengkar mengenai masalah ini. Berakhir di sini. Ngomong-ngomong, malam ini pesta ulang tahun kakek. Ini sangat penting bagi keluarga kami. Aku ingatkan padamu, jangan membawa mood burukmu itu ke pesta nanti dan membuat malu kita. Membuat malu? Aku akan memuliakan keluargamu di pesta malam ini. Dengar, Lars. Jangan membuatku kecewa padamu dan menyerah padamu. Oke? Joel, persiapkan baju untukku. Semoga kakek sehat dan panjang umur. Terima kasih, Mira. Duduklah. Tunggu sebentar, Lars. Apakah kakek mengizinkanmu duduk? Sebentar, Lars. Apa kakek mengizinkanmu duduk? Apa maksud? Saudara perempuanku sudah menyiapkan hadiah. Bagaimana denganmu? Alan, jangan lakukan Mira, itu. kau tidak seharusnya membelanya pada saat seperti ini. Hari ini adalah ulang tahun kakek, tapi dia datang dengan tangan hampa. Tidak ada rasa hormat pada kakek sama sekali. Apakah dia pantas masuk dan duduk bersama kita? Aku sudah mengatur seseorang untuk menyiapkan hadiah ulang tahun. Mereka akan segera mengirimkannya. Jadi kau sudah ada orang yang melakukannya? Beritahu padaku, siapa itu? Apa rekan kerjamu dari perusahaan logistik? Kau tidak berhak mengurus orang yang kutugaskan. Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kau memiliki pengaruh besar untuk melakukan hal-hal untukmu. Cukup, Alan. Lars, duduklah di meja di dekat pintu. Kenapa? Kamu berani bertanya kenapa? Kalau kamu tidak tinggal di keluarga kita dengan tidak tahu malu. Mira sudah akan menikah dengan keluarga terhormat. Dan pesta ulang tahun seperti malam ini, pasti akan sangat meriah. Tapi sekarang, begitu sepi. Apakah kau lupa? 5 tahun yang lalu, keluarga Vega berposisi rendah di masyarakat elit. Kau baru mencapai puncak di Arton. Belum cukup mapan untuk dapat pengakuan orang lain. Dan sekarang, kau berharap semua orang datang untukmu. Bukankah itu agak terlalu sombong? Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kamu memiliki hubungan dengan kemajuan keluarga kami. Aku akan jujur padamu. Alasan kenapa kita bisa jadi anggota kelas atas di Arton dalam 5 tahun adalah karena Mira sangat berbakat dan berdedikasi. Kalau kamu tidak menahannya, dia akan mencapai lebih banyak. Ibu, jangan diteruskan. Aku ingin melanjutkannya. Malam ini aku akan pastikan pria ini sadar akan tempatnya. Aku minta berhenti membuat keributan di tempat umum. Lars, jangan membuatku marah padamu malam ini. Terserah kau duduk di meja di dekat pintu atau keluar dari sini sekarang juga. Berhentilah membuat malu kita. Cloud Corp ada di sini. Ian dari Cloud Corp mengundang para tokoh di Arton mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Vega Senior. Selamat ulang tahun, Bapak Vega Senior. Baiklah, silakan duduk semuanya. Tuan Smith, terima kasih telah datang. Kehadiranmu di sini telah mencerahkan ruangan ini. Sama-sama Bapak Vega Senior, Mira dan aku adalah teman lama. Hari ini adalah ulang tahun Bapak. Jadi aku datang untuk merayakannya dan membawakanmu hadiah.
Bapak Vega Senior, apa kau mengenal keluarga Baxter di Croyd? Keluarga Baxter di Croyd adalah keluarga paling berpengaruh di Sena. Saya sudah mendengar tentang mereka. Dikatakan bahwa bahkan Joel Mills, CEO yang agung dan kuat dari Cloud Corp, memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Keluarga Baxter memiliki status tinggi, tapi hanya di dalam Sena. Orang yang memiliki pengaruh global dikenal secara internasional sebagai Lord Cloud. Ia adalah putra ketiga keluarga Baxter yang tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Dia yang mendorong Cloud Corp ke posisi saat ini. Ada orang luar biasa seperti itu di dunia? Iya, kakek. Karena Lord Cloud benar-benar sebuah legenda. Bapak Vega Senior, aku beruntung sekali mengenalnya dan diangkat ke posisi tinggi di Cloud Corp. Cloud Corp akan memperluas ke Arton. Jadi aku telah meminta sebuah proyek senilai 10 miliar untuk keluarga Vega sebagai tanda baik kepada Mira. Tuan Smith, pria legendaris itu sangat menghargaimu. Anda punya masa depan yang menjanjikan. Anda memberi kami proyek senilai 10 miliar dolar. Itu adalah sebuah kehormatan besar. Tepat sekali. Berbeda dengan seseorang yang hidup dari kita dan tidak memberi kembali. Bahkan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan tangan hampa. Betapa tidak tahu malunya. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa atas ketidaktahuan dan juga atas keberaniannya. Apa artinya itu? Kau bilang bahwa kau bangga kau diangkat olehku dan mengklaim bahwa kau mendapat proyek karena mengenalku. Tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Jika aku memahami kau dengan benar, kau menganggap bahwa kau adalah legenda bisnis putra ketiga keluarga Baxter? Mengesankan sekali. Bapak Vega Senior, sepertinya apa yang aku lakukan hari ini tidak perlu. Ternyata Lord Cloud yang terkenal putra ketiga keluarga Baxter ada di sini. Aku kira keluarga Vega tidak lagi butuh proyek ini. Apa kau bilang? Dasar penjahat. Beraninya mengklaim sebagai putra ketiga keluarga Baxter dan Lord Cloud. Segera bawa dia. Keluarga Baxter dari Croyd ada di sini. Keluarga Baxter dari Croyd menghadiahkan keluarga Vega pelaga kekaisaran dari Gio. Sebuah kotak mutiara oriental, sebuah mansion, sebuah mobil sport Maybach, 50 batang emas, dan 10 juta dalam bentuk tunai. Hadiah-hadiah mewah itu benar-benar untuk keluarga Vega. Keluarga Baxter mengucapkan selamat ulang tahun. Keluarga Baxter? Hadiah-hadiah ini dariku. Darimu? Benar. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Mira, aku bilang padamu, aku akan memuliakan keluarga Vega malam ini. Dan inilah dia. Bapak Vega Senior, apakah kau senang dengan hadiah-hadiah ini? Kau bercanda. Hadiah-hadiah ini dari keluarga Baxter di Croyd. Lalu apa hubungannya denganmu? Memangnya tidak ada hubungannya? Tentu saja tidak. Jika kau bisa memberikan hadiah-hadiah mahal seperti itu, mengapa kau perlu menyusahkan kami selama 5 tahun? Selama ini, kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Lalu hadiah-hadiah ini? Tentu saja karena Pak Smith. Di antara kita semua di sini, hanya Pak Smith yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Baxter dan dihargai oleh Lord Cloud, anak ketiga dari keluarga Baxter. Sementara Lars, kau hanya mencoba mencuri pujian. Apa kau pikir kau bisa mengaitkan dirimu hanya karena nama belakangmu juga Baxter? Alan, kau membuat argumen yang bagus. Terima kasih banyak, Tuan Smith. Apa argumen yang masuk akal? Dan apa tindakan yang perhatian? Bapak Vega Senior, kau benar-benar membuka mataku malam ini. Lars, apa yang kau bicarakan? Minta maaf pada kakek. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan juga... Mira, apa harus melakukan ini? Apa bisa kita bicara dulu sebelum kau melakukan ini? Pikirkanlah. Lars, lalu bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Kau berpura-pura menjadi Pak Baxter yang legendaris dan bilang hadiah ini darimu. Apa kau tidak punya malu? Kau bilang aku tidak punya malu? Sudah kukatakan padamu jangan membuat malu kita di pesta ulang tahun ini. Tapi apa yang kau lakukan? Kau kasar dan berani. Sudah kuberi kesempatan, kenapa kau terus mengkhianatiku? Aku tidak akan memiliki harapan apapun padamu lagi. Lebih baik kita bercerai. Selanjutnya kita akan... Nona Bea, aku telah menemukan identitas pria yang selamatkan Royako. Namanya Lars Baxter. Bekerja untuk perusahaan logistik, adalah menantu dari keluarga Vega. Tapi keluarga Vega tidak terlalu baik padanya. Selalu melihatnya sebagai aib dan menghinanya. Keluarga Vega.
Mereka bodoh. Son, Ya, siapkan perjanjian transfer saham Royal Corp 30%. Joy, tolong kau ambilkan kartu kunci Villa Regal. Lalu siapkan mobil. Dan temani aku untuk datang mengunjungi keluarga Vega. Di Arkham. Iya, Iya, Nona Nona Bella. Perceraian. Iya, perceraian. Sudah 5 tahun, Lars. Keluargaku dan aku telah mencapai puncak di Arton. Hanya kau tetap sama. Tidak berguna, tidak mampu, sombong, dan bodoh. Kau selalu menjadi beban bagi kami dan membuat kami malu. Jadi Mira, apakah begini cara kau melihatku dalam 5 tahun terakhir? Ya, tanpamu, kita akan lebih sukses. Kau salah. Kau mencapai statusmu saat ini karena aku berjanji untuk melindungimu selama 5 tahun. Omong kosong. Kita berkembang. Kita tidak butuh perlindunganmu. Dengarkan aku, Lars. Kau yang paling tidak berhak untuk mengkritik kami. Dalam 5 tahun terakhir, kami telah memberimu tempat tinggal dan dukungan. Saat pergi dari keluarga Vega, kau bukan siapa-siapa. Tidak ada orang di kelas atas Arton yang menghormatimu lagi. Apa kau tidak mengerti juga? Kamu dan keluarga Vega yang tidak tahu apa-apa. Royal Corp sudah ada di sini. Jika keluarga Vega begitu buruk dalam penilaian, Royal Corp bersedia menawarkan 30% saham dan Villa Regal kepada Pak Baxter untuk bergabung dengan kami. Apa? Apakah ini lelucon? 30% saham Royal Corp bernilai miliaran dolar. Villa Regal juga villa yang terbaik dan tidak tertandingi di Arton. Ini... Nona Bell, apakah kau keliru? Kau datang ke rumah Vega secara pribadi untuk hal yang sepele ini? Bapak Vega senior, hati-hati dalam bicara. Jika dia sepele, maka seluruh keluarga Vega benar-benar tidak berguna. Nona Bell, jika kami melakukan sesuatu yang menyinggungmu, kau bisa mengatakannya. Tidak perlu jadikan dia alasan untuk merendahkan kami. Aku rasa kau yang keliru. Keluarga Vega picik dan tidak kompeten. Kau bahkan tidak layak mendapatkan perhatianku sama sekali. Malam ini, aku datang hanya untuknya. Bagaimana bisa begitu, Nona Bell? Kami adalah mitra kunci Cloud Corp. Kami telah menerima hadiah dari keluarga Baxter dan menjadi yang teratas di Arton. Status kami mirip dengan Royal Corp. Dan dia hanyalah seorang gembel. Dia tidak menghormati Baxter dan Cloud Corp. Semua orang di sini malam ini menjadi saksi atas itu. Dan kau ingin membela dia? Apa kau mencoba membuat masalah? Benarkah begitu? Kalau begitu silahkan berhadapan denganku. Lars, kau berhutang pada keluarga kami. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Namun kau bersekongkol dengan orang asing untuk menghina kami. Kau telah menikah dengan Mira selama 5 tahun. Apa ini caramu membalas kebaikan kami? Hei, bukankah dia mengklaim bahwa segala sesuatu yang dicapai keluarga Vega adalah karena bantuannya? Dia? Sejak kapan keluarga kita butuh bantuan dari dia untuk mencapai kesuksesan? Apakah begini cara keluarga Vega setelah meraih puncak? Lars, malam ini kau yang salah. Kau bilang aku yang salah? Iya. Aku bisa memaafkan penghinaanmu terhadap Baxter dan Cloud Corp dengan satu syarat. Bawa orang-orang asing ini dan ambil semua yang kau miliki. Setelah itu keluar dari rumahku. Kami tidak membutuhkan orang yang bodoh, egois, dan menyedihkan sepertimu di keluarga ini. Nona Vega. Bodoh. Pikiranmu sempit, menyedihkan, dan egois. Hanya menyebabkan masalah bagi keluarga. Apakah begitu cara kau melihatku, Mira? Inilah bagaimana keluarga yang telah kudukung selama 5 tahun. Cukup, Lars. Keluarga kami sudah menyediakan waktu 5 tahun. Kau tidak punya hak untuk melampiaskan kemarahanmu pada kami. Baiklah. Karena kau dan keluargamu benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang kalian miliki sekarang tidak ada hubungannya denganku dan kau ingin aku pergi untuk membawa semua kembali, akan aku kabulkan. Joel, ke rumah Vega dalam waktu 3 menit. Batalkan pesanannya dan ambil kembali hadiahnya. Cabut semua wewenang yang mengatasnamakan aku. Ini keputusan yang telah aku buat. Dan aku harap kalian semua ingat apa yang telah kalian lakukan hari ini. Aku harap kalian tidak akan menyesal. Menyesal? Hah, penyesalan terbesarku
tidak menghentikan Ibu Vega Senior untuk membiarkan parasit seperti dirimu masuk ke keluarga ini. Kau buang 5 tahun dari hidup Mira. 5 tahun lalu, keluarga Vega mengalami kehancuran. Kalian hampir tidak dianggap keluarga berpengaruh. Dari seluruh keluarga, hanya Mira yang baru lulus karena dia berbakat. Saat itu, segalanya sulit. Kegagalan konstan. Aku menjaga dia selama masa terendah dalam hidupku. Kau terlalu tinggi hati. Apa yang bisa kau lakukan selain melakukan pekerjaan rumah? Kita tidak butuh lagi pembantu rumah tangga. Lars, kau sangat berusaha untuk melindungi harga dirimu yang menyedihkan. Sayangnya, kamilah yang akan mengusirmu. Kau hanya pecundang, tidak peduli apa yang kau katakan. Aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Vega mulai sekarang. Tidak sopan. Bapak Vega Senior, Lars, kau orang bodoh yang tidak berpengetahuan. Meskipun kekacauan yang telah kau buat, Mira bersedia untuk mengakhiri semuanya dan membiarkanmu pergi dengan selamat, tapi kau sama sekali tidak menyesalinya. Tidak heran kalau dia kecewa padamu. Itu adalah urusannya. Kalian tidak memiliki hak meragukan kemampuan Pak Baxter. Selain itu, kau tidak perlu khawatir akan keselamatannya sama sekali. Aku masih berdiri di sini. Malam ini, Royal Court akan berdiri di samping Pak Baxter. Kami akan berdiri di samping Pak Baxter. Lars, aku tahu apa yang kau lakukan malam ini adalah untuk membuktikan siapa dirimu. Tapi itu sesuatu yang harus kau perjuangkan. Tapi yang kau lakukan sekarang hanya menciptakan keributan dan berpura-pura dengan bantuan dia. Ini hanya akan membuatmu terlihat lebih lucu. Ini hanya akan membuatku merendahkanmu. Kau salah, Mira. Kemampuanku melampaui imajinasimu. Apa yang kau pikirkan berdasarkan perspektifmu. Kau tidak pernah memahami siapa diriku. Kau tidak punya bayangan siapa yang sedang kau hadapi ini, Mira. Cukup, Lars! Sebagai seorang lelaki, kau tidak tahu apa yang Mira inginkan. Kau tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan. Sebagai menantu, kau jadi beban selama 5 tahun dan tidak bersyukur. Orang seperti kau telah mencela Cloud Corp berkali-kali. Bapak Vega Senior, sudah sampai pada titik ini, masihkah kau enggan memutuskan hubungan dengannya? Ya kakek, Pak Smith benar. Orang ini telah mencela Cloud Corp sepanjang malam. Dia jelas merencanakan sesuatu melawan kita. Dia cemburu dengan kesuksesan kita dan ingin merusak kemitraan kita dan Cloud Corp. Dia adalah musuh. Kau sampah yang tidak tahu terima kasih. Dengan ini, aku mengumumkan kepada seluruh Arton sebagai kepala keluarga Vega bahwa Lars Baxter dihapus dari keluarga kami. Dan ini berlaku segera. Dia tidak lagi berhubungan dengan kami. CEO Cloud Corp Joel Mills telah tiba. Pak Mills sudah tiba. Pak Mills dari Cloud Corp? Mengapa seseorang yang begitu penting datang ke rumah kita? Kecuali dia benar-benar... Tidak perlu panik, kakek. Semua tahu bahwa keluarga kita naik ke tingkat atas karena sumber daya yang kita kumpulkan dan kemampuan luar biasa Mira. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memanggil Pak Mills dengan telepon, maka dia pastilah Lord Cloud. Jika dia benar legenda itu, terlepas dari sumber daya kita atau kemampuan Mira, kita pasti telah menjadi keluarga yang bergengsi karena kami menyediakan baginya selama 5 tahun. Tapi kenyataannya, kita hanya nyaris masuk ke tingkat atas masyarakat. Itu tidak tampak benar. Oh, benarkah? Benar. Lord Cloud mampu mengembangkan Cloud Corp menjadi raksasa seperti sekarang. Namun kau telah mengklaim telah menjaga keluarga kita selama 5 tahun. Kenapa kita tidak mencapai kesuksesan lebih cepat? Jika kau tidak berbicara omong kosong, apa itu berarti kita begitu tidak berharga hingga kita tidak bisa menjadi terkenal? Dalam 5 tahun terakhir, kalian semua telah tumbuh lebih sombong tanpa benar-benar mencapai apapun. Tidak berlebihan mengatakan bahwa kalian semua ini tidak layak. Tentang identitasku, Joel akan memberitahu kalian semua ketika dia tiba. Kau ingin Pak Mills memberitahu kita? Kau benar-benar menganggap dirimu Lord Cloud? Berhentilah bermimpi, Lars. Tentu saja Pak Mills datang karena Pak Smith merupakan pekerja manajemen tingkat atas di Cloud Corp yang dipilih sendiri olehnya. Kedatangannya tidak ada hubungannya denganmu, kakek. Pak Smith hadir malam ini atas nama Cloud Corp untuk menjalin kemitraan dengan kita.
Itu kenapa keluarga Baxter mengirim hadiah. Kedatangan Pak Mills adalah tanda bahwa kita hampir mencapai kebesaran. Kita akan segera mencapai puncak. Bagus, bagus sekali. Tuan Smith adalah penyelamat sejati keluarga kita. Pak Vega Senior, kau terlalu baik. Keluargamu punya sumber daya untuk memulai. Mira juga sangat mampu. Kau sudah layak mendapatkan anugerah Lord Claude. Aku hanya mempercepat prosesnya. Nona Vega sangat luar biasa. Dia berhasil menarik perhatian Lord Claude pada usia yang begitu muda. Sepertinya keluarga Vega ditakdirkan untuk terkenal di luar Acton dan menjadi terkenal secara nasional. Ayo, mari kita angkat gelas kita dan bersulang untuk keluarga Vega. Jangan lupakan kami di masa depan. Pak Vega Senior dan Nona Vega, ayo. Ya, mari ya, kita angkat ya, gelas ya, kita. Ayo, Lars, mari. apa sekarang kau mengerti? Ini kebanggaan dan kejayaan yang kita capai dengan kemampuan dan sumber daya kita. Ini satu-satunya cara agar kau diakui. Nona Bell, kita selalu sedikit lebih rendah dari Royal Corp. Tapi mungkin saja kita bisa mencapai puncak yang lebih tinggi di masa depan. Kita tidak akan lupa apa yang terjadi hari ini. Penting jika kau tidak lupa. Bahkan jika Cloud Lord tidak berpihak, Royal Corp akan tetap sama. Selain itu, kita memiliki Pak Baxter bersama kita. Sementara itu, kau sudah memutuskan hubungan dengan Pak Baxter. Jika kau tidak mendapatkan dukungan Lord Cloud, seluruh keluargamu akan menjadi tidak penting. Tanpa pria ini, kita masih memiliki Pak Smith. Ada juga Mira. Keluarga kita pasti akan naik daun. Tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak punya kemampuan untuk mencapai tujuan itu. Kau? Cukup. Keamanan, bawa orang gila yang bicara ini keluar dari sini. Bawa dia keluar sebelum Pak Mills tiba. Berhenti. Berani-beraninya keluarga Vega. Pak Mills sudah datang, ayo kita sambut Ayo. dia. Nona Bell, CEO Cloud Corp sudah ada di sini. Apa kita masih akan mendukungnya kalau kita terlibat? Tahun-tahun kerja Tenang, kerasmu. Joy. Malam ini tidak ada yang penting selain dia. Tapi kau cukup. Selamat datang, Pak Mills. Adalah kehormatan bagi kami untuk menyambutmu ke rumah kami, Pak Mills. Kami pasti akan memenuhi harapanmu dan berkembang. Keluarga Vega berkembang? Iya. Seperti yang kau tahu, Pak Mills, Mira ini sangat mampu dan luar biasa. Dia bintang terbit di dunia bisnis Acton dengan kemampuannya sendiri. Dia mampu membawa keluarga kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dia juga akan membawa kita menjadi mitra terbaik untuk Cloud Corp. Mampu dan juga luar biasa? Semua yang kamu capai itu karena orang lain. Kau benar, Pak Mills. Jika bukan karena Pak Smith, kita tidak akan berada di tempat ini sekarang. Pak Smith? Pak Mills, aku bertaruh. Kau dekat dengan Pak Smith kan? Jadi itu wajar kan? Pak Smith itu karyawan manajemen tingkat atas yang langsung ditunjuk oleh Lord Cloud. Ibu, Ditunjuk oleh Lord Claude? Siapa dia sialan itu? Dia tidak ditunjuk oleh Lord Claude. Kau maksudmu? Minggir! CEO Cloud Corp, Joel Mills telah tiba. Hidup Lord Cloud! Hidup Lord Cloud! Kalian boleh berdiri. Lord Cloud? Mustahil. Dia Lord Cloud. Ini tidak terduga. Dia benar-benar legenda terkenal dunia. Putra ketiga keluarga Baxter, Lord Cloud. Pak Mills, apakah kau salah? Dia hanya menantu yang kami usir. Bagaimana bisa dia... Greg Vega, siapa kamu untuk mempertanyakan identitas Lord Cloud? Aku... Kau dan keluargamu adalah orang yang bodoh dan dangkal. Kau akan pudar dalam kelemahan jika bukan karena Lord Cloud. Kau tidak akan melihat kejayaan itu tanpa dia. Dan dia jugalah yang telah menyebarkan kabar tentang upacara ini. Jika tidak, tentu saja tidak akan banyak tamu di sini. Apa kau pikir kau cukup berpengaruh untuk mengatur ini sendiri? Nyonya Vega, Pak Mills, kami telah berhasil sampai sejauh ini. Itu semua karena Mira. Semua tamu terhormat yang ada di sini Keluarga Vega adalah... hampir tidak memiliki pengaruh pada waktu itu. Mira tidak memiliki pengalaman maupun sarana sama sekali untuk bisa membawa keluarga Vega sampai ke puncak.
Di Arten, keluarga yang naik daun melalui beberapa generasi kerja keras dan puluhan tahun pengumpulan. Seberapa sombongnya kau berpikir bahwa dia sendirian bisa menyaingi sumber daya yang dikumpulkan keluarga lain selama puluhan tahun? Kalian semua terlalu memandang kalau dia itu tinggi. Namun, karena kau begitu yakin kau bisa mencapai puncak sendiri, aku akan memberimu kesempatan untuk bisa membuktikan nilaimu. Mulai sekarang, Cloud Corp akan mengakhiri kemitraannya dengan keluarga Vega. Pesanan kami akan dibatalkan. Kami akan mengambil kembali hadiahnya. Kami juga akan mencabut seluruh bantuan kepada keluarga Vega dalam 5 tahun terakhir. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini, atau kita akan hancur. Tolong jangan lakukan ini, Pak Mills. Segala sesuatu yang terjadi malam ini adalah kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman? Itu benar. Mira, tolong katakan sesuatu, iya. atau kita akan hancur. Kau benar-benar Tuan Cloud? Apa itu penting? Itu sangat penting. Kau bisa memberitahuku soal identitasmu bahwa kau adalah Tuan Cloud. Kami tidak akan menghinamu. Aku tidak akan. Apa kau pernah percaya apa yang aku katakan? Apa keluarga Vega percaya padaku? Apa kau percaya padaku ketika aku mengatakan aku bisa membantumu? Kukatakan bahwa malam ini aku memberimu semua malam kemegahan. Apa kau percaya padaku? Aku melindungimu selama 5 tahun dan memberikan yang aku miliki. Kau percaya padaku? Ku beritahu kau bahwa Ian Smith menggertak dan identitasku lebih dari kau pikirkan. Kau percaya padaku? Mira, kau tidak pernah percaya padaku. Matamu itu dipenuhi dengan kesombongan dan prasangka. Aku tidak bisa mengubahmu. Tidak peduli apa yang kukatakan. Bahkan jika kebenaran ditunjukkan di depan matamu, reaksi pertamamu adalah untuk mempertanyakan aku. Seseorang sepertimu tidak memiliki hak untuk memberiku ceramah. Tidak seperti itu. Aku hanya ingin Kau ingin kekuasaan dan juga status. Kau ingin keluarga Vega naik ke puncak. Yang kau mau, kau ingin semua orang menghormatimu. Itulah hal yang selama ini kau usahakan. Tapi apakah kau tahu bahwa hal-hal seperti ini benar-benar tidak berarti dan membosankan bagiku? Sejak semuanya telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya lagi bicara. Aku sudah mengatakannya. Semoga sukses untukmu. Tolong jangan lakukan itu, Lars. Kau masih menantu kami. Kita bisa bicara dulu. Menantu? Bicara? Tidakkah kau bilang bahwa keluargamu akan lebih sejahtera tanpaku? Tidakkah kau katakan Mira akan bisa mencapai tinggi yang lebih besar? Dan sekarang akan kulakukan yang kau lakukan. Aku hanya bercanda saat mengatakan hal itu. Tolong jangan menganggapku serius. Lars, meskipun begitu, kita masih hidup bersama selama 5 tahun. Kau tahu betul bagaimana kalian semua memperlakukanku sejak Ibu Vega senior meninggal. Aku telah melunasi hutang-hutang keluarga Vega. Ingatlah ini. Craig Vega, kau orang yang memilih mengusirku dari keluarga ini. Aku menghormati keinginanmu. Mulai hari ini, aku akan memutus hubungan dengan keluarga Vega secara total.